Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaimah Fitriani. Saya membuat video ini untuk tugas middle test pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah SEI MHI. Materi pertama, filosofi dasar ekonomi Islam. 1. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Dawan Raharjo 1999 memilih istilah ekonomi Islam dalam 3 kemungkinan pemaknaan tersebut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Definisi ekonomi Islam menurut Umar Capra 2001 bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang ditawarkan oleh M.A. Konduri 1986, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah: yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama, Al-Quran.
Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Quran juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian. Yang kedua, hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah merupakan tuntunan pelengkap setelah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya. Hadis dan sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi acuan setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Sebagai sumber hukum ketiga yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang keempat, ijtihad dan qiyas. Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya memungkinkan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Materi kedua, harta dan kepemilikan dalam Islam. A. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhit tulisan Al-Fayrus Abadi adalah ma malakatahu min kulli syai, segala sesuatu yang engkau punyai. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan atau konsumsi, dan hibah. B. Pembagian harta. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik ciptanya untuk mengatur, mengolah, dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik, serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah ruah. Namun, sungguh disayangkan dan sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para fuqaha, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mal mutakawim dan gair mutakawim. Mal mutakawim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutakawim ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. B. Gair mutakawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta gair mutakawim ialah kebalikan dari harta mutakawim, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Kedua, mal misti dan mal kimi. Mal misti yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. 3. Harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak hakuki.
Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. Harta istimal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. 4. Harta mankul dan harga gair mankul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Harta gair mankul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya yang termasuk gair mankul karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap. 5. Harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan atau mobil, dan yang lainnya. Harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. 6. Mal al-ain dan mal al-naf'i atau manfaat. Harta ain yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk berwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta naf'i ialah a'rad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. 7. Harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorang maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang, buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu bentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, masjid, kuburan, dan lainnya. 8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi mal qabil li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras dan tepung. Harta yang tidak dapat dibagi mal gair qabil li al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. 9. Harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. 10. Harta khas dan am. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi. C. Fungsi harta dalam syariat Islam. Adapun fungsi harta yang sesuai dengan syariat Islam adalah 1. Berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya ibadah yang khusus seperti zakat, haji, dan sholat, namun juga ibadah yang lain seperti kewajiban menutup aurat. 2. Meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran.
3. Melanjutkan kehidupan dari satu periode kepada periode berikutnya. 4. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, konsep kepemilikan harta dalam Islam. A. Pengertian konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam fikih muamalah, milik didefinisikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Beberapa definisi milik tersebut terdapat 2 istisnah atau keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta, diantaranya 1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya. 2. Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan irodah atau kehendaknya dan syara menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Oleh sebab itu, milkiyah atau pemilikan seorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara. Menurut hukum dasar, harta sah dimiliki kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada 3 macam model kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan. 2. Hak memiliki saja tanpa hak memanfaatkan, misalnya rumah yang dikontrakkan. 3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna si pengontrak. Kepemilikan hak di sini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran. Yang C. Pembagian hak milik. 1. Hak milik pribadi. Al-milkiyah al-faradiyah adalah hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. 2. Hak milik umum. Al-milkiyah al-amah. Menurut Yuliandi, hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh asy-syar'i dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendaya gunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. 3. Hak milik negara. Al-milkiyah ad-daulah. Menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Materi ketiga, riba, gharar, dan maisir. 1. Pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti az-ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang membuat akad atau transaksi. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah dari 2 ganti yang sejenisnya tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. 2. Hukum riba. Ayat yang melarang riba yaitu surat Ali Imran ayat 130. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Hadis dari Jabir, Rasulullah melaknat riba yang mewakilkannya, penulisannya, dan yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Jenis-jenis riba. 1. Riba fard, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. 2. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelumnya, ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. 3. Riba nasi'ah, yaitu yang dikenakan kepada orang yang berhutang, disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. 4. Riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. 1. Pengertian gharar. Gharar menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti tidak dikehendaki. B. Wahbah al-Zuhaili. Gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. C. Ibnu Qayyim. Gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar. D. Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. 2. Hukum gharar. A. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-qatsir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. B. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan atau al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. C. Gharar yang masih diperselisihkan. Jenis-jenis gharar. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, seperti jual beli habal al-habalah atau janin dari hewan ternak. B. Jual beli yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak. C. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. 1. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Kata maisir bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi adalah diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. 2. Hukum maisir. Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam. Dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Maidah ayat 90.